loyalitas itu dia akan menolong bangsa ini melalui kabinet yang akan datang. Terus kabinet yang akan datang siapa yang kita pilih? Itu tunggu Pak Jokowi. Sorry ya. Kenapa? Kita dari sejak awal mendukung Pak Jokowi. Jadi kalau ada orang menuduh saya mendukung si A, aduh, si A dulu. Saya belum pernah mendukung siapapun. Apalagi Anies Baswedan yang ditulis. Iya. Dengan potensi suara parpol yang rata-rata turun gitu. Ya kebetulan bukan hanya satu lembaga survei yang melakukan ini, banyak itu. Ada SMRC dan Denny JA yang merilis bahwa hanya PDIP dan Golkar yang relatif tetap tinggi. Elektabilitasnya tetap tinggi gitu. Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Ada gelagat atau tidak ada gelagat, kita tahu bahwa ini sudah pernah terjadi. Oke. Dan kita tidak mau memperbolehkan ini berlanjut. Kita ingin mendorong demokrasi yang lebih rasional, yang menjadi ancaman terbesar ini adalah identitas agama. Kita tidak mau membiarkan itu berlangsung. Dan apakah politik identitas akan makin keras besok? Apa makin mewarnai secara skala nasional? Nah, Oso terang-terangan tak dukung Anies, Nasdem ogah ambil pusing. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri merespons pernyataan Ketua Umum DPP Partai Hanura Usman Sabtaodang yang terang-terangan tidak mendukung ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di hadapan Presiden Joko Widodo Jokowi. Effendi menekankan bahwa Nasdem buka diri bagi siapapun yang ingin mendukung Anies dan berkoalisi dengan partainya untuk memenangkan Anies. Survei Capres SMRC, Ganjar Pranowo masih peringkat 1, Anies Baswedan merangsek. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menduduki peringkat pertama sebagai calon presiden 2024 dengan suara sebesar 33,7%. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan dari Mei 2021 ke Desember 2022, suara Ganjar meningkat dari yang sebelumnya 25,5%. Adapun peringkat kedua ditempati oleh Capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan. Bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut meraup suara sebesar 28,1% alias meningkat dari yang sebelumnya 23,5% pada Mei 2021. Sementara itu, suara Capres usungan Gerindra yang juga Ketua Umum partai tersebut, Prabowo Subianto, mengalami penurunan. Pada Mei 2021, Prabowo masih memimpin dengan suara sebesar 34,1%. Namun pada bulan ini, Menteri Pertahanan tersebut hanya meraup suara sebesar 26,1% dan menempati peringkat ketiga. Kendati demikian, Denny mengatakan ketiga bakal Capres tersebut belum ada yang meraup suara di atas 50%. Oleh sebab itu, hingga saat ini, Denny mengatakan gelaran pemilihan Presiden 2024 akan berlangsung 2 putaran. Denny menuturkan dari perbandingan hasil survei pada Mei 2021 hingga Desember 2022, perubahan preferensi pemilih tertangkap jelas. Anies Baswedan menyalip posisi Prabowo Subianto, namun Ganjar Pranowo masih memimpin. Tapi kata Denny, posisi Ganjar di peringkat 1 belum bisa dibilang aman. Pasalnya Anies membuktikan bisa menyalip Prabowo di peringkat kedua. Survei SMRC ini digelar pada 3-11 Desember 2022 melalui wawancara tatap muka. Responden survei sebanyak 129 orang dipilih dengan metode multi-stick random sampling. Sementara itu, margin of error hasil survei sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Di hadapan Jokowi, Oso tegaskan tidak dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau biasa disapa Oso menegaskan agar tidak menyatakan mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Menurut Oso, informasi terkait dukungan terhadap Anies merupakan hoax.
Hal ini disampaikan Oso di hadapan Presiden Joko Widodo yang menghadiri acara puncak hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Rabu 21 Desember 2022. Selain Jokowi, hadir juga Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Oso mengatakan pidatonya dipelintir seolah-olah dirinya mendukung Anies, lalu disebarkan ke media sosial. Dia kecewa dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanipulasi pidatonya. Selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma'ruf Amin, serta acara HUT Hanura ini dihadiri juga oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, Menseknek Praktikno, dan Wamenak Zainud Tauhid. Hadir juga perwakilan partai-partai politik seperti Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan M. Arwani Tomafi, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka. Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Hanura Kodrat Shah mengatakan Oso tidak pernah mengeluarkan pernyataan maupun deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan. Hanura dan Oso, kata dia, sedang menunggu arahan Presiden Joko Widodo soal Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Diberitakan video berisi narasi Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, mendukung Anies Baswedan sebagai Capres viral di media sosial. Sebenarnya dalam video yang beredar di berbagai platform media sosial tersebut, Usman Sabta hanya berbicara pentingnya pemimpin yang dapat meneruskan pembangunan dan program baik pemimpin sebelumnya, termasuk keberpihakan pemimpin nasional kepada daerah.